Shalom, damai di hati. Baiklah saat ini sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Engkau ya Allah ya Tuhan kami, yang telah menjadi firman yang hidup, melalui dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan firman itulah yang telah menyelamatkan kami umat milik kepunyaan-Mu. Sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Oleh karena firman yang terus menuntun, menjaga, dan memelihara baik hidup kesehatan kami, terlebih iman, harap kasih kami kepadamu Tuhan. Dan karena itu pada kesempatan ini pun, Engkau Tuhan, memakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, tatkala kami jemaat-Mu yang ada di kolom 1 sampai kolom 17, Bukit Moria Winangun, beribadah bersama, ibadah rumah tangga yang seperti biasanya pada minggu-minggu atau bulan yang lalu kami laksanakan dalam ibadah di rumah-rumah keluarga. Tetapi kini kami beribadah melalui rumah masing-masing kami jemaat-Mu, baik kami sebagai orang tua, ibu bapak, pemuda dan remaja anak. Dan karena itu Bapa, sekalipun saat ini pemberitaan firman Tuhan disampaikan lewat HP yang saat ini terus diselenggarakan, dan karena itu biarlah Engkau terus memakai teknologi ini untuk menjadi sarana pemberitaan firman Tuhan. Karena dalam situasi dan kondisi seperti ini pun kami rindu untuk kami dikuatkan, diteguhkan dan diberkati oleh firman Tuhan. Agar kami Tuhan tetap mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Segala kekhawatiran dan ketakutan itu diangkat oleh Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan kami. Pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang sesuai dengan MTPJ, terdapat di dalam Perjanjian Baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40. Firman Tuhan berkata, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat.
dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak koyak. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah
dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Demikian bacaan firman Tuhan kita saat ini. Shalom. Puji Tuhan, pertama saya mau sampaikan bahwa sungguh luar biasa Tuhan itu bagi saya. Pada kesempatan ini ia perkenankan saya untuk berada di Jemaat Bukit Muria Winangun, ya. Dan awal daripada pelayanan saya di jemaat di sini dengan memimpin ibadah firman Tuhan dan renungannya. Di saat kita pada saat ini beribadah di setiap rumah tangga yang ada dari kolom 1 sampai kolom 17. Dan saya percaya ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang menempatkan saya dan ada berhadapan dengan Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak saat ini. Dan oleh karena itu pun sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya mau sampaikan selamat merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus yang jatuhnya pada hari Minggu yang lalu, ya. Dan saya percaya jemaat yang ada merayakan itu. Tetapi tentu suasana saat ini memang berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, ya. Pasti perayaan itu dilaksanakan dalam bentuk ibadah di rumah gereja dan ada kegiatan-kegiatan, tetapi saat ini oleh karena pandemi COVID-19 ini membatasi kita untuk kita tidak bisa beribadah bersama, ya, berkumpul bersama di gereja. Tetapi kita kini ada di rumah. Nah, saudara-saudara, betapa pentingnya hari Pentakosta itu. Kalau kita melihat secara dalam kesaksian Alkitab, sesungguhnya hari Pentakosta itu atau hari ketuanan Roh Kudus itu telah dilaksanakan oleh orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Dalam bentuk satu perayaan syukur. Karena setelah mereka panen, mereka mengadakan ibadah. Ya. Hari Pentakosta setelah 50 hari, ya, Paskah. Dan mereka merayakan hari Pentakosta. Dan bukan secara kebetulan sesungguhnya dalam perjanjian baru, dalam bacaan kita tadi. Di hari Pentakosta ini suasana berbeda dengan pada masa perjanjian lama. Dan hari Pentakosta ini atau hari ketuanan Roh Kudus ini sesungguhnya telah dinubuatkan, disampaikan oleh para nabi, teristimewa Yoel, menyampaikan bahwa pada hari-hari terakhir dikatakan saudara-saudara dalam bacaan kita tadi, Aku Allah akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Jadi itu. Dan karena itu ketika dikatakan murid-murid Yesus, para rasul-rasul berkumpul di satu tempat di Yerusalem dan semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dikatakan saudara-saudara, secara tiba-tiba
Kalau kita lihat dalam sebelum pembacaan kita tadi, turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang dikatakan bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka dikatakan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Itu masa ketuangan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berkumpul semua orang-orang yang percaya. Dan memang apa yang terjadi pada waktu itu ditanggapi oleh banyak orang yang ada pada waktu itu. Bahwa para rasul-rasul, pengikut-pengikut Yesus yang ada pada waktu itu, seakan-akan mereka itu dikatakan mabuk. Karena apa dikatakan mabuk, saudara-saudara? Karena dikatakan, saudara-saudara, para rasul itu yang adalah pada umumnya orang Galilea. Tetapi ternyata ketika Roh Kudus turun ke atas mereka, ternyata mereka mampu berbahasa, bahasa yang didengar oleh orang-orang yang terkumpul pada waktu itu, yang punya latar belakang orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Mereka kaget. Ternyata mereka bisa berbahasa, bahasa yang mereka dengar, yang milik mereka. Padahal mereka itu adalah orang Galilea. Mereka pikir mereka itu mabuk. Tetapi Petrus mengatakan mereka tidak mabuk. Tetapi ini yang mau disampaikan, difirmankan Allah oleh Nabi Yoel pada zaman perjanjian lama. Pada zaman perjanjian lama. Seperti apa yang saya katakan tadi, ya. Bahwa Roh Kudus itu adalah karena Roh Allah yang turun atas hidup, bukan hanya kepada rasul-rasul, tetapi dikatakan, saudara-saudara, semua manusia itu nubuatan daripada Yoel. Bukan cuma orang khusus yang menunggu janji Tuhan, tetapi saudara-saudara, dikatakan semua orang akan menerima Roh Allah. Siapa yang akan menerima Roh Allah pada waktu itu? Buatan daripada Yoel yang dikatakan oleh Petrus tidak terbatas dan dibatasi oleh karena umur, oleh karena kedudukan jabatan tertentu. Tetapi Petrus mengambil satu bagian firman Tuhan yang dikatakan oleh Yoel, yaitu dikatakan anakmu laki-laki dan perempuan, dikatakan mereka itu akan menerima Roh Allah. Mereka itu akan bernubuat. Bahkan dikatakan para teruna-terunamu, pemuda-pemuda yang ada, mereka dikatakan akan mendapat penglihatan. Bahkan orang-orang tua dikatakan di sini, mereka itu akan mendapat karunia Roh. Dengan mimpi, mendapat mimpi. Bahkan dikatakan di sini, ke atas hamba-hambaku, para rasul-rasul, laki-laki ataupun perempuan, akan kucurahkan Rohku pada hari itu, mereka akan bernubuat. Bahkan lebih daripada itu, saudara-saudara, kalau Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 12. Ada begitu banyak karunia-karunia Roh Allah yang Tuhan beri kepada umat. Tadi sudah jelas dikatakan bernubuat. Kemudian dikatakan di sini ada juga mereka melakukan mujizat.
secara terperinci. Rasul Paulus pun dalam 1 Korintus pasal 12 dalam ayatnya yang ke-9 dikatakan di sini ada karunia. Ayat 10, kita mulai ayat 10 kata begini. Kepada yang seorang roh memberi kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi saudara-saudara, bicara ketuhanan Roh Kudus, Roh Allah itu sendiri, ada begitu banyak karunia-karunia roh yang diberikan oleh Allah. Dan kita melihat ketika Petrus berkhotbah, orang-orang yang mendengarkan apa yang menjadi isi khotbah karena Roh Kudus bekerja kepada Petrus dengan berani mengatakan satu kebenaran firman Tuhan. Melihat mereka dikatakan di sini ya, merasa kagum. Mereka kagum dikatakan ketika saudara-saudara mendengar apa yang menjadi isi khotbah daripada Petrus tentang karunia-karunia Roh Kudus, dan mereka katakan, kalau begitu apa yang harus kami perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Itu pertanyaan yang luar biasa. Begitu, apa yang orang mesti bikin? Ketika dikatakan, dijelaskan oleh Petrus tentang kuasa Roh Kudus, Roh Allah itu, seakan-akan mereka rindu ingin menikmati karunia-karunia roh. Petrus katakan apa? Tobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Apa itu dikatakan saudara-saudara bertobat? Bertobat itu dikatakan berbalik kepada Dia. Bertobat meninggalkan dosa. Dalam bahasa teologi dikatakan di sini adalah metanoia. Bermetanoia. Berubah. Berbalik 180 derajat. Saya berpikir saudara-saudara, sesungguhnya mereka yang bertanya itu dan mendengarkan dan mendengar apa yang disampaikan oleh Petrus, mereka itu adalah orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi rupanya orang-orang percaya belum menjamin bahwa mereka betul-betul adalah pengikut Tuhan. Mereka itu memiliki Roh Allah. Sebab itu Petrus katakan bertobatlah. Dan kemudian berilah dirimu dibaptis. Dan ketika mereka dikatakan bertobat dan mereka dibaptis saudara-saudara, maka saudara-saudara dikatakan mereka itu akan menerima Roh Kudus. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu banyak hal, bukan hanya ketika orang berbahasa roh, dikatakan dia khusus, tidak. Karunia roh bermacam-macam, bukan cuma bahasa lidah. Orang kan sekarang luar biasa, orang cuma suka senang mendengar orang berbahasa yang kadang kala pun banyak orang katakan, yaitu bahasa roh, tetapi dia bahasanya tidak jelas, nih tahu bahasa apa. Padahal bahasa roh Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 9 adalah bahasa yang mudah dimengerti.
Tidak tahu itu. Banyak sekarang para hamba-hamba Tuhan hanya ingin mereka memiliki bahasa roh, padahal karunia roh itu begitu banyak, tidak hanya terfokus kepada bahasa lidah. Dikatakan tadi jelas, dengan karunia roh orang bisa berkata-kata dengan apa? Hikmat. Dengan karunia roh orang bisa berkata-kata dengan apa? Pengetahuan. Orang berpengetahuan itu dia memiliki roh Allah. Orang yang beriman dikatakan dalam bacaan tadi, dia memiliki roh Allah. Orang-orang yang melakukan penyembuhan itu adalah karunia roh Allah. Luar biasa. Banyak orang yang dikatakan menerjemahkan bahasa roh itu memiliki karunia roh. Saya pun mau katakan Doni, Ero punya apa? Karunia roh, punya pengetahuan, punya kemampuan untuk menyiarkan. Seperti saya kalau tanpa kedua saudara kekasih ini, pasti firman Tuhan tidak bisa didengar oleh anggota jemaat. Luar biasa. Tapi pada zaman sekarang ini orang membeda-bedakan karunia-karunia roh yang lebih istimewa, yang lebih hebat. Ada seperti itu. Yang sesungguhnya Allah memberikan masing-masing karunia roh, dan itu telah diberikan oleh Allah di hari Pentakosta, hari ketuangan Roh Kudus, dan kekuatan daripada ketuangan Roh Kudus hari Pentakosta mau menyampaikan kepada kita sampai saat ini bahwa konten isi daripada orang-orang yang memiliki karunia roh luar biasa, menyampaikan tentang siapa Yesus, dan itu yang dikatakan oleh Petrus. Bukan hanya menerima karunia roh itu, tetapi isi daripada karunia roh itu untuk apa? Adalah untuk dikatakan apa? Mau memperlihatkan, mau menyampaikan tentang kebenaran ilahi, bahwa Yesus yang dikatakan oleh Petrus, yang telah ditetapkan oleh Allah, dia yang telah melakukan mujizat-mujizat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, membangkitkan Lazarus yang telah mati, dan kemudian dikatakan Yesus yang kamu hianati dan kamu bunuh, dia yang telah mati dan bangkit menyelamatkan. Itu isi. Artinya orang yang memiliki karunia, dia menyampaikan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang begitu ajaib. Tidak dalam rangka untuk hanya action saja, hanya supaya mereka itu ada orang-orang yang memiliki karunia. Tidak. Dia harus menyampaikan perbuatan-perbuatan Allah. Rasul Paulus pun dalam 1 Korintus pasalnya yang Korintus pasal 12 tadi dikatakan orang-orang yang menerima karunia roh. Karunia roh itu untuk apa? Untuk membangun. Membangun apa? Persekutuan jemaat. Sebab itu saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi, ketika mereka menerima karunia roh, dengan mereka itu dikatakan bertobat dan memberi diri mereka dibaptis, mereka dikatakan apa? Mereka tekun mengikuti pemberitaan daripada rasul-rasul, dan hidup dalam persekutuan. Dan setiap hari dikatakan mereka itu berkumpul di bait Allah untuk apa? Mereka makan roti dan minum anggur. Ada perjamuan di sana. Dan sungguh luar biasa saudara-saudara, kerja Roh Kudus lewat karunia-karunia yang diberikan oleh umat kepada umat Allah. Bertambah jamaah.
Dikatakan Petrus membaptis menjadi 3.000 orang, luar biasa karena kerja Roh Kudus. Dan bukan cuma itu, dikatakan juga kerja Roh Kudus lewat karunia-karunia yang diberikan oleh Tuhan menjadikan umat Allah mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Selain bersuka cita, ketika orang-orang katanya melihat mereka, mereka itu senang. Dikatakan mereka disukai oleh banyak orang. Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Tuhan, ini sesungguhnya kita gereja jemaat Tuhan berada dalam suasana seperti ini. Kita tidak lagi mengatakan bahwa kita ingin kembali pada 2000 tahun yang lampau supaya datang hari Pentakosta, ketuangan Roh Kudus yang berikut, tidak. Kita sekarang gereja jemaat Tuhan terhisap dalam perayaan Pentakosta di hari ketuangan Roh Kudus ini. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita jemaat Tuhan karunia-karunia yang tidak terbatas dan dibatasi oleh orang-orang tertentu. Tadi dikatakan anak-anak bisa, teruna-teruna bisa, orang-orang tua bisa, rasul-rasul hamba-hamba Tuhan. Sungguh luar biasa saudara-saudara. Kekayaan kasih karunia Tuhan, Roh Allah itu dalam hidup kita. Ingat ketika Yesus hendak dalam pelayanannya, ketika dia menuju pada masa ditentukan oleh Allah dalam penderitaan, dia berdoa. Dia katakan apa saudara-saudara? Dalam Yohanes, ya, Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-9. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yesus pun berdoa memohon kepada Bapa supaya apa katanya? Ia memberikan kepadamu seorang penolong, Roh Kudus. Roh Allah dikatakan penolong. Sebab itu ketika dalam situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini, jangan kita takut, jangan kita khawatir. Ada seorang penolong yang akan menolong, menjaga dan memelihara kehidupan kita ini. Sambil pun bahwa kita menghayati makna daripada ketuangan Roh Kudus itu menjadikan kita selaku warga gereja, jemaat, untuk mampu mengimplementasikan karunia-karunia Roh itu dalam hidup saudara dan saya. Jangan kita mengatakan saya tidak punya roh. Saudara punya roh. Karena saudara telah dibaptis. Saudara telah bertobat dan telah dibaptis. Maka dengan demikian kita memiliki kuasa Roh Allah itu. Memang Roh Allah itu, karunia itu berbeda-beda. Dan kita tidak akan mengatakan Tuhan saya ingin karunia Roh itu milik saya. Tidak. Tuhan itu adil. Tuhan itu bijaksana. Dia mengaruniakan tidak sama karunia-karunia itu diberikan kepada kita. Tidak sama. Tapi Tuhan memberi itu. Bukan hanya dia juga mengatakan kita mampu memberitakan Injil, tetapi firman Tuhan tadi katakan supaya kamu diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Roh Allah. Inilah kita hidup gereja. Mari saya mau mengajak kepada jemaat untuk betul-betul menghayati makna daripada karunia Roh Allah itu dalam hidup ini. Dan jangan kita mengatakan saya tidak punya roh.
Tetapi katakanlah, saya punya roh. Tetapi firman Tuhan katakan, jikalau engkau merasa tidak memiliki roh, berdoalah kepada Bapa, maka engkau akan dikaruniakan karunia-karunia roh. Tetapi bukan berdasar keinginan kemauan kita manusia, tetapi berdasarkan keinginan Tuhan. Karena Tuhan merancangkan sesuatu yang mendatangkan berkat atas kehidupan kita. Nah, semoga firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan, keselamatan dalam kehidupan kita menjalani hari-hari hidup ini dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.